Bani Jawi bangsa Jawa dan Melayu ternyata keturunan Nabi Ibrahim. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sebelum Masehi sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan baik, dikarenakan ada bangsa yang mengatur, serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain. Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil berarti bukit, gunung. Seperti namanya, bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan, dataran tinggi. Asal-muasal bangsa Malay diperkirakan bangsa Malay bermula dari 4 bangsa, yakni Arab, Cina, Eropa, Hindia, terkadang disingkat Aceh. Sampai sekarang istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Bangsa yang pertama datang adalah bangsa Hindia Malaya, Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia, keturunan Kusi keturunan Ham bin Nabi Nuh, dengan bangsa Malaya, keturunan bangsa Malaya Purba Atlantis Sundalan, penduduk asli Nusantara, yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya, sekitar tahun 6000 sebelum Masehi mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia, keturunan Het keturunan Ham bin Nabi Nuh, yang telah terlebih dahulu datang, dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, datang bangsa Cina atau bangsa Formosa, keturunan Sini keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi datang bangsa Eropa atau bangsa Troya Romawi Purba, keturunan Lumi keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Mereka membawa peradaban Harappa, yang dikenal sudah sangat maju. Dan terakhir sekitar tahun 200 sebelum Masehi datang bangsa Arab Purba atau bangsa Kabiru, keturunan Ad keturunan Sam bin Nabi Nuh. Bangsa Kabiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Pulau Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay, bangsa Aceh Purba Melayu Proto, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay sebagaimana leluhur pertamanya bangsa Himalaya, mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan, dari pegunungan Pusat Gayo di utara, sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah, bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Bangsa Malay pelindung Nusantara menurut para sejarawan, bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan? Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai? Daerahnya subur, serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah, dan sebagainya. Apa yang mereka takutkan? Jawabnya hanya satu, karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat, dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Siti Kanturah leluhur Bani Jawi pada sekitar tahun 1670 sebelum Masehi, dihabarkan Nabi Ibrahim, keturunan Syalih keturunan Sam bin Nabi Nuh, telah sampai berdakwah di negeri bangsa Malay. Beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malay yang bernama Siti Kanturah, Katura Keturah. Dari pernikahan itu Nabi Ibrahim dikaruniai 6 anak yang bernama Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Isbak dan Syuah.
Dari anak keturunan Siti Kantura kelak akan memunculkan bangsa Media, Madian, Kaldea dan Melayu Deutero, berdasarkan perkiraan. Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Hyksos berkuasa di Mesir kuno, 1730 sebelum Masehi sampai 1580 sebelum Masehi. Sementara versi lain menyebutkan, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kantura pada sekitar tahun 2025 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Deutero, Malai Muda, yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara, juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi yang berasal dari kata Bani, kaum kelompok, Jiwi, Ji sama dengan satu, Wi sama dengan Widi atau Tuhan. Jadi makna Bani Jawi, Jiwi, adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal Al-Kamil fi Al-Tarikh. Catatan, Melayu Deutero adalah istilah yang digunakan para sejarawan modern untuk mengidentifikasikan Bani Jawi, di mana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata ketika baru-baru ini dari penelitian seorang profesor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diperoleh data bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosemitik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi. Dan sejak dahulu, mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nungersakun, atau disebut juga Sang Hyang Kresa. Kesimpulannya, bangsa Nusantara yang terdiri dari banyak suku bangsa terutama bangsa Jawa dan Melayu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Mayoritas dari mereka menerima agama Islam sebagai agama yang mereka anut, karena ajaran nenek moyang mereka sangat mirip dengan ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim itu. Semua dikuatkan lagi dengan penelitian DNA seperti yang sudah dijelaskan. Semoga informasi ini bisa mempererat kembali hubungan Jawa dan Melayu pada khususnya, bahkan semua suku bangsa yang ada di Nusantara ini, karena kalau kita tarik garis lurus, maka kita memang masih satu keturunan yang sama.